Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk pembelajaran biologi. Hari ini atau pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia ini merupakan bagian dari bab ekosistem, yaitu biologi di kelas 10 semester genap. Jadi semua unsur kimia yang ada di alam akan mengalami sirkulasi, yaitu misalnya berasal dari lingkungan abiotik, kemudian terkandung dalam tubuh organisme atau masuk kembali ke lingkungan biotik dan kembali lagi ke lingkungan abiotik. Nah, proses itu melibatkan reaksi-reaksi kimia yang ada dalam lingkungan yang disebut dengan siklus biogeokimia. Apa saja yang akan kita pelajari? Jadi yang akan kita pelajari di sini yang pertama ada siklus air, kemudian yang kedua ada siklus nitrogen, ada siklus karbon dan oksigen, yang keempat ada siklus belerang, dan yang terakhir kita nanti akan belajar tentang siklus fosfor. Oke, yang pertama dari siklus biogeokimia kita akan belajar tentang siklus air. Jadi siklus air itu adalah sirkulasi air yang menggambarkan pergerakan molekul air dari atmosfer ke bumi atau ke darat ataupun sebaliknya, yang dimana prosesnya tidak pernah berhenti. Oke, prosesnya meliputi yang pertama adalah penguapan. Untuk penguapan di sini ada dua istilah, yaitu ada evaporasi dan ada evapotranspirasi atau transpirasi. Untuk evaporasi ini adalah istilah penguapan yang digunakan untuk penguapan air yang berasal dari laut, sungai, atau danau. Sedangkan transpirasi ini adalah pelepasan molekul air dari sisa metabolisme makhluk hidup. Biasanya hasil sisa pernafasan itu mengeluarkan CO2 dan air, uap air atau H2O. Nah, dari makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan, penguapan di situ diistilahkan dengan transpirasi. Setelah proses penguapan, selanjutnya ada proses kondensasi. Proses kondensasi ini adalah perubahan wujud. Jadi kan tadi cair menguap menjadi gas. Di sini dari gas menjadi cair kembali dalam proses pembentukan awan ini, atau di sini mengalami pengembunan. Karena apa? Karena ada perbedaan ketinggian sehingga menyebabkan perbedaan tekanan dan suhu, sehingga dari gas menjadi cair kembali. Setelah kondensasi ada istilah presipitasi atau turunnya hujan. Ini merupakan produk dari kondensasi. Jadi karena adanya pendinginan sehingga molekul air di sini terus bertambah dan menumpuk, sehingga awan tidak mampu menampung air itu lagi, sehingga air jatuh menjadi hujan. Kemudian di sini setelah air jatuh ke bumi, ada yang di sini istilah infiltrasi. Infiltrasi ini adalah proses masuknya air hujan melalui celah-celah tanah, celah-celah daratan di sini. Kemudian begitu seterusnya. Setelah sampai ke bumi mengalami penguapan kembali dan seterusnya. Yang kedua, siklus karbon dan oksigen. Karbon dan oksigen ini mengalami daur yang saling terkait. Ada beberapa proses yang terlibat di sini. Yang pertama adalah proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini dilakukan oleh makhluk hidup yang memiliki klorofil. Ini contoh di gambar ini ada tumbuhan dan ada fitoplankton yang berada di laut. Kemudian dari fotosintesis ini CO2 atau karbon itu dari proses fotosintesis akan menghasilkan oksigen. Oksigennya nanti dilepaskan kembali ke udara. Yang kedua, selain proses fotosintesis, siklus karbon dan oksigen juga ada proses respirasi. Respirasi dilakukan oleh semua makhluk hidup, misalkan manusia, hewan, dan tumbuhan di sini mengalami proses respirasi atau bernafas yang tujuannya adalah menghasilkan energi. Untuk proses respirasi sendiri, makhluk hidup mengambil O2 atau oksigen dari udara, kemudian digunakan untuk respirasi dengan sisa hasil respirasi berupa karbon dioksida yang dilepas lagi ke udara. Yang ketiga ada proses kebakaran. Proses kebakaran ini muncul secara alamiah. Contohnya di sini ada proses gunung berapi, kemudian hasil industri, dan misalkan hutan kebakaran.
Dari proses pembakaran ini, CO2 akan dilepaskan bersama dengan asap ke atmosfer. Nah, inilah yang mempengaruhi tingginya CO2 di udara, biasanya disebabkan karena erupsi industri bahkan sisa dari pembakaran kendaraan bermotor berupa karbon di udara. Kemudian yang ketiga, dari siklus karbon dan oksigen itu dihasilkan dari dekomposisi. Dekomposisi ini atau proses penguraian. Jadi makhluk hidup apabila telah mati, maka akan diuraikan menjadi unsur dasarnya kembali, yaitu misalkan berupa air, kalsium, nitrogen, karbon maupun oksigen. Yang ketiga adalah siklus nitrogen. Nitrogen adalah unsur penting yang bermanfaat bagi tanaman. Jadi ini adalah bagian dari unsur hara untuk kesuburan tanah. N2 atau nitrogen ini sangat melimpah di udara. Tapi N2 ini tidak bisa serta-merta langsung masuk ke tanah. Jadi dia harus mengalami beberapa proses untuk dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Proses yang pertama adalah proses fiksasi. Fiksasi ini adalah mengikat oksigen di udara. Biasanya ini dilakukan oleh bakteri yang namanya bakteri Rhizobium yang terdapat pada bintil-bintil akar kacang tanah. Jadi bakteri ini dia bisa mengikat N2 di udara. Setelah difiksasi oleh bakteri Rhizobium itu tadi, nitrogen diubah menjadi amonium. Ini adalah proses amonifikasi. Amonium ini sendiri selain dihasilkan dari nitrogen tadi juga bisa dihasilkan dari dekomposisi fungi, bakteri. Jadi dari sisa-sisa makhluk hidup yang mati dekomposisi menjadi amonia. Setelah amonia, proses amonifikasi menjadi amonia, si amonia ini oleh bakteri nitrifikasi diubah menjadi nitrit. Nah, siapa bakterinya di sini yang mengubah menjadi nitrit? Ini adalah bakteri Nitrosococcus dan Nitrosomonas yang berperan di sini. Kemudian setelah menjadi nitrit, si nitrit ini diubah lagi oleh bakteri nitrat ya, ini bakteri nitrastasi diubah menjadi nitrat. Bakteri yang di sini itu adalah bakteri Nitrobacter. Jadi dari nitrit menjadi nitrat. Nah, dari nitrat inilah yang langsung bisa dimanfaatkan, unsur hara ini dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk kesuburannya. Selain itu, ada beberapa, tidak semua nitrat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Yang tidak dimanfaatkan oleh tumbuhan maka mengalami denitrifikasi atau penguraian kembali sehingga menjadi nitrogen bebas lagi di udara, dikembalikan ke udara. Itu adalah siklus nitrogen. Ini adalah gambaran dari siklus nitrogen. Jadi ini gambaran secara, jadi ini ada proses-prosesnya dimulai nomor 1 dan seterusnya. Nanti kalian bisa bahas atau siklus sulfur. Sulfur ini merupakan salah satu unsur yang bermanfaat untuk penyusun protein bagi tumbuhan. Kemudian prosesnya diawali dari hasil erupsi gunung berapi maupun hasil sisa-sisa pembakaran dari industri menghasilkan sulfur atau SO2 dan SO4 ke udara. Di sini setelah di udara dia akan berkondensasi, mengalami hidrolisis dan jatuh bersama air hujan. Setelah jatuh menjadi air hujan, si sulfur ini akan masuk ke dalam tanah. Di dalam tanah, sulfat akan berubah menjadi sulfat SO4 di sini. Ini dimanfaatkan bagi tumbuhan untuk membentuk protein si tumbuhan ini. Selain itu, sulfur juga dimanfaatkan. Si sulfat ini salah satu unsur minyak bumi, di mana minyak bumi itu digunakan kembali untuk industri dan seterusnya menjadi sulfur di udara kembali, kemudian jatuh. Begitulah perputaran atau siklus dari belerang atau sulfur. Adalah siklus fosfor. Fosfor adalah mineral penting yang dapat kita temukan pada hewan, tumbuhan, dan ini juga merupakan salah satu penyusun dari DNA. Siklus fosfor ini adalah siklus yang paling lama jika dibandingkan dengan siklus biogeokimia yang lain. Jadi, fosfor ini dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam bentuk fosfat.
Jadi dia mengalir dalam bentuk fosfat, kemudian ini tumbuhan dimakan manusia, hewan, sehingga kandungan fosfat itu terus mengalir di situ. Kemudian fosfat ini sendiri dihasilkan oleh yang pertama dari dekomposisi atau penguraian sisa-sisa makhluk hidup, misalkan tumbuhan, hewan yang mengandung fosfor, kemudian diuraikan menjadi fosfat kembali di dalam tanah. Udara ini tidak terlalu berpengaruh dalam siklus fosfor karena secara umum fosfor ini berbentuk padat. Kemudian di sini hujan berpengaruh karena fosfat selain dihasilkan dari penguraian makhluk hidup juga dihasilkan dari pelapukan batuan-batuan atau sedimen. Jadi batuan secara geologis ini lapuk karena terkena air hujan dan sinar matahari secara terus-menerus, sehingga mineral batuan-batuan itu yang mengandung fosfat akan kembali lagi ke tanah. Maka dari itulah di sini siklus fosfor termasuk siklus yang paling lambat karena pelapukan sendiri itu membutuhkan waktu yang cukup lama, seperti itu. Jadi ketika sudah menjadi fosfat baik dari batuan maupun sisa-sisa makhluk hidup, inilah yang akan diambil oleh tumbuhan untuk dimanfaatkan oleh tumbuhan, kemudian mengalir kepada hewan, manusia, dan lain-lain. Jadi ini adalah siklus fosfor. Baik, itu untuk pembelajaran kita tentang siklus biogeokimia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa catat hal-hal penting yang sudah dijelaskan hari ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.